Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam channel YouTube Journey Wealth. Hari ini kita akan membahas kisah seorang investor yang mungkin belum begitu dikenal oleh banyak orang, namun memiliki strategi yang patut untuk dipelajari. Nama investor tersebut adalah Ronald Read. Dalam video ini kita akan menggali lebih dalam tentang siapa Ronald Read, strategi investasinya, dan apa yang bisa kita pelajari dari pendekatan yang ia ambil. Sebelum lanjut, pastikan untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi agar dapat menikmati konten-konten bermanfaat seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Profil investor Ronald Read. Ronald Read lahir di Vermont, Amerika Serikat pada tahun 1921. Ia berasal dari keluarga sederhana dan tidak memiliki pendidikan tinggi. Setelah lulus SMA, Ronald bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat dan bertugas di Italia sebagai polisi militer. Sekembalinya dari perang, Ronald bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya. Ia pernah bekerja sebagai tukang cuci piring, penjaga toko, montir di sebuah SPBU, dan akhirnya sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan. Selama bertahun-tahun, Ronald dengan sabar dan konsisten berinvestasi. Ia tidak pernah tergoda untuk mengambil untung cepat dan selalu berpegang pada strategi investasi jangka panjang dan menghindari sikap capital gain. Ketekunan dan disiplinnya membuahkan hasil. Ketika Ronald meninggal pada tahun 2014 di usia 92 tahun, ia meninggalkan kekayaan senilai 8 juta US dollar atau sekitar 124,8 miliar rupiah dengan kurs saat ini. Keluarga dan tetangganya pun kaget dengan apa yang diwariskan Ronald Read dan tak percaya seorang yang hidupnya sederhana menghasilkan uang sebanyak itu. Yang lebih menyentuh dari total warisannya tersebut, sekitar 75% disumbangkan kepada rumah sakit tempat ia menjalani sisa hidup senjanya dan juga diberikan kepada perpustakaan dekat rumahnya. Strategi investasi Ronald Read. Ada beberapa strategi investasi yang dapat kita perhatikan bersama-sama dari seorang Ronald Read sebagai berikut. Pendekatan jangka panjang. Pendekatan jangka panjang dalam konteks investasi merujuk pada strategi di mana seorang investor memegang aset atau saham untuk jangka waktu yang relatif lama, seringkali bertahun-tahun atau bahkan dekade. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa nilainya akan meningkat seiring waktu. Dalam hubungan dengan Ronald Read, pendekatan jangka panjang tercermin dalam bagaimana dia mengelola portofolio investasinya. Beberapa poin penting terkait dengan pendekatan jangka panjang adalah: pertama, sabar dalam investasi. Ronald Read menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam investasinya. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan beli atau jual berdasarkan fluktuasi pasar yang sementara. Sebaliknya, dia membiarkan investasinya berkembang seiring waktu. Kedua, fokus pada fundamental. Pendekatan jangka panjang seringkali lebih berkonsentrasi pada fundamental perusahaan daripada fluktuasi pasar harian atau tren sementara. Ronald Read mungkin memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat dan fundamental yang stabil. Ketiga, mengabaikan volatilitas pasar. Investor jangka panjang cenderung mengabaikan fluktuasi harga jangka pendek dan fokus pada kinerja jangka panjang aset tersebut. Ronald Read mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak pasar yang singkat dan lebih mempertimbangkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keempat, pentingnya visi jangka panjang. Ronald Read mungkin memiliki visi yang kuat tentang keadaan keuangan masa depan dan potensi pertumbuhan suatu perusahaan atau industri. Pendekatan jangka panjang membutuhkan keyakinan akan kesuksesan jangka panjang perusahaan atau sektor investasi tertentu. Dalam keseluruhan, pendekatan jangka panjang adalah strategi investasi yang membutuhkan kesabaran, ketahanan terhadap risiko, dan keyakinan dalam potensi pertumbuhan jangka panjang aset atau perusahaan yang dipilih. Ini adalah pendekatan yang bertentangan dengan perdagangan jangka pendek atau taktik spekulatif, dan seringkali menghasilkan hasil yang stabil dan berkelanjutan bagi investor yang bersedia menunggu. Diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio yang dilakukan oleh Ronald Read adalah salah satu aspek kunci dalam strategi investasinya yang patut dicermati. Meskipun bekerja sebagai tukang pemotong kayu, Read berhasil membangun portofolio investasinya dengan cermat dan terdiversifikasi. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan mengenai diversifikasi portofolio yang dilakukan oleh Ronald Read. Pertama, diversifikasi sektor industri. Salah satu ciri khas dari portofolio investasi Ronald Read adalah keberagaman saham dari berbagai sektor industri. Meskipun latar belakang pekerjaannya terkait dengan industri kayu,
Reed tidak terpaku pada sektor tersebut. Ia menginvestasikan uangnya pada saham-saham dari berbagai industri seperti teknologi, energi, kesehatan, dan lainnya. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko karena performa sektor industri yang satu tidak selalu berkorelasi dengan sektor yang lain. Kedua, diversifikasi di berbagai jenis aset. Selain berfokus pada saham, Reed juga melibatkan diri dalam investasi di berbagai jenis aset. Diversifikasi ini dapat mencakup obligasi, reksadana, dan bahkan properti. Dengan memiliki berbagai jenis aset, ia dapat meredam dampak negatif dari perubahan pasar tertentu dan menciptakan portofolio yang lebih stabil. Ketiga, kombinasi saham besar dan kecil. Ronald Reed tidak hanya menginvestasikan dalam saham perusahaan besar yang terkenal, tetapi juga memasukkan saham-saham perusahaan yang mungkin kurang dikenal atau berukuran kecil. Ini menciptakan keseimbangan yang baik antara potensi pertumbuhan tinggi dari saham-saham kecil dengan stabilitas dari saham-saham besar. Keempat, perhatian terhadap kualitas perusahaan. Meskipun melakukan diversifikasi, Reed tetap berfokus pada kualitas perusahaan yang ia pilih. Ia cenderung memilih perusahaan-perusahaan dengan rekam jejak yang baik, manajemen yang solid, dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Diversifikasi tidak hanya dilakukan secara acak, tetapi melibatkan pemilihan saham yang dipahami dengan baik. Kelima, manajemen risiko. Diversifikasi portofolio adalah strategi manajemen risiko yang penting. Ronald Reed memahami bahwa tidak semua investasi selalu memberikan hasil yang positif. Dengan memiliki berbagai saham dan aset, ia menciptakan perlindungan terhadap risiko terkait dengan perubahan pasar, ekonomi, atau industri tertentu. Diversifikasi portofolio ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya merencanakan investasi dengan hati-hati. Meskipun sederhana dalam pekerjaannya, Ronald Reed menunjukkan bahwa seorang investor dapat mencapai keberhasilan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar diversifikasi dalam membangun portofolio mereka. Mengamati perusahaan yang kuat. Mengamati perusahaan yang kuat merupakan salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Ronald Reed dalam melakukan investasi. Hal ini mengacu pada kemampuannya untuk mengidentifikasi dan memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental yang baik, pertumbuhan yang stabil, serta manajemen yang kompeten. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan mengenai mengamati perusahaan yang kuat yang dilakukan oleh Ronald Reed. Pertama, reputasi yang baik. Ronald Reed cenderung memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi baik di pasar. Ini berarti perusahaan-perusahaan tersebut telah terbukti memiliki kinerja yang konsisten dan dipercaya oleh investor lainnya. Reputasi yang baik juga mencerminkan integritas dan transparansi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Kedua, stabilitas keuangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama Ronald Reed adalah stabilitas keuangan perusahaan. Dia mencari perusahaan-perusahaan yang memiliki struktur keuangan yang sehat, dengan pendapatan yang stabil, pertumbuhan laba yang konsisten, serta manajemen yang efisien dalam mengelola aset dan liabilitasnya. Ketiga, pertumbuhan jangka panjang. Reed juga tertarik pada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Dia memilih perusahaan yang memiliki strategi bisnis yang baik dan berorientasi pada inovasi, sehingga dapat bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang di tengah persaingan pasar yang ketat. Keempat, manajemen yang kompeten. Selain faktor-faktor finansial, Ronald Reed juga memperhatikan kualitas manajemen perusahaan. Dia mencari perusahaan yang dipimpin oleh manajemen yang kompeten, memiliki visi yang jelas, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan dan mengambil keputusan strategis yang tepat untuk menghadapi perubahan pasar. Kelima, analisis fundamental yang mendalam. Ronald Reed melakukan analisis fundamental yang mendalam terhadap perusahaan-perusahaan yang diminatinya. Dia mempelajari laporan keuangan, prospek bisnis, industri tempat perusahaan beroperasi, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi performa perusahaan. Analisis ini membantunya membuat keputusan investasi yang cerdas dan berdasarkan data yang kuat. Dengan mengamati perusahaan yang kuat, Ronald Reed dapat mengidentifikasi peluang investasi yang potensial dan menghindari risiko yang tidak perlu. Pendekatan ini membantunya membangun portofolio investasi yang solid dan memberikan hasil yang optimal dalam jangka waktu yang panjang. Kesadaran akan pentingnya memilih perusahaan yang kuat dan berkualitas merupakan salah satu faktor kunci kesuksesan investasi Reed. Belajar dari kesederhanaan. Salah satu aspek yang patut dicontoh dari investor Ronald Reed adalah kesederhanaannya dalam gaya hidup.
meskipun dia berhasil mengumpulkan kekayaan yang signifikan melalui investasi. Beberapa aspek penting yang dapat kita pelajari dari kesederhanaan Ronald Read adalah sebagai berikut. Pertama, tidak terpengaruh gaya hidup mewah. Ronald Read tetap hidup dengan cara yang sederhana meskipun memiliki kekayaan yang besar. Dia tidak tergoda untuk mengikuti tren gaya hidup mewah yang seringkali memikat banyak orang ketika mereka mencapai kesuksesan finansial. Kesederhanaannya mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada benda-benda material atau status sosial, melainkan fokus pada nilai-nilai yang lebih penting. Kedua, pentingnya rencana keuangan pribadi. Kesederhanaan Read juga mencerminkan pentingnya memiliki rencana keuangan pribadi yang matang. Meskipun memiliki kekayaan, dia tidak melupakan nilai-nilai dasar pengelolaan keuangan seperti menabung, menghindari utang yang tidak perlu, dan hidup sesuai kemampuan. Ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan finansial tidak hanya tentang seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi juga bagaimana kita mengelolanya. Ketiga, sikap rendah hati. Kesederhanaan Ronald Read mencerminkan sikap rendah hati. Meskipun menjadi kaya melalui investasi, dia tidak terlalu memamerkan keberhasilannya. Sikap rendah hati ini mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dalam kesuksesan dan tidak merendahkan orang lain. Keberhasilan finansial tidak seharusnya membuat seseorang menjadi sombong atau arogan. Keempat, fokus pada hal-hal esensial. Kesederhanaan Read mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang esensial dalam hidup, bukan hanya terkait dengan aspek keuangan, tetapi juga dengan memprioritaskan hubungan, kesehatan, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu terkait dengan memiliki barang-barang mahal atau gaya hidup yang glamor. Kelima, mengelola keberhasilan dengan bijak. Ronald Read tidak terlalu terpengaruh oleh keberhasilannya. Dia tetap menjalani hidupnya dengan bijak dan tidak terjebak dalam siklus konsumtif. Ini mengajarkan kita pentingnya memiliki visi yang jelas tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup, bahkan ketika kita mencapai kesuksesan finansial. Belajar dari kesederhanaan Ronald Read tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola keuangan dengan bijak, tetapi juga membawa pelajaran hidup yang lebih dalam tentang rendah hati, fokus pada hal-hal esensial, dan menghargai nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam kehidupan. Kesederhanaannya adalah inspirasi untuk kita semua agar tidak terlalu terperangkap dalam tekanan konsumtif dan terus menjaga keseimbangan antara kesuksesan finansial dan kebahagiaan sejati. Kesabaran dan kedisiplinan. Investor sukses memerlukan tingkat kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Ronald Read adalah contoh yang baik dalam hal ini. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan investasi dan membiarkannya investasinya berkembang seiring waktu. Kesabaran dan kedisiplinan adalah kunci kesuksesan dalam dunia investasi. Beberapa poin yang menyoroti kesabaran Ronald Read meliputi: pertama, menahan diri dari reaksi emosional. Ronald tidak tergoda untuk merespon secara emosional terhadap fluktuasi pasar yang sementara. Dia tidak panik saat pasar turun atau terburu-buru menjual saat ada keuntungan cepat. Kesabarannya membantunya tetap fokus pada tujuan jangka panjangnya. Kedua, memegang investasi bertahun-tahun. Meskipun terdapat perubahan pasar dan ekonomi selama beberapa dekade, Ronald memegang saham-sahamnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini menunjukkan bahwa ia tidak tergoda oleh perubahan tren sesaat dan memiliki keyakinan pada potensi pertumbuhan jangka panjang suatu investasi. Ketiga, paham bahwa kesuksesan butuh waktu. Ronald Read memahami bahwa meraih kesuksesan dalam investasi adalah proses yang membutuhkan waktu. Dia tidak mencari kekayaan instan dan memiliki perspektif jangka panjang terhadap pertumbuhan portofolionya. Selain kesabaran, kedisiplinan adalah karakteristik penting dalam strategi investasi Ronald Read. Beberapa aspek kedisiplinan dalam pendekatan investasinya melibatkan: pertama, konsistensi dalam penyelidikan dan keputusan. Ronald konsisten dalam melakukan riset menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi. Kedisiplinannya terlihat dalam upayanya untuk terus memahami dinamika pasar dan melakukan analisis fundamental pada perusahaan yang diminatinya. Kedua, pengelolaan risiko yang bijak. Sebagai bagian dari kedisiplinannya, Ronald Read memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan risiko. Dia tidak hanya berinvestasi secara asal-asalan, tetapi melibatkan pemilihan saham yang hati-hati dan pertimbangan risiko yang matang. Ketiga, konsistensi dalam portofolio. Meskipun terdapat fluktuasi dalam pasar, Ronald tetap konsisten dengan strategi portofolio yang sudah ia pilih.
Dia tidak tergoda untuk sering mengubah komposisi portofolionya, yang mencerminkan kedisiplinan dalam merencanakan dan menjalankan strategi investasinya. Warisan kesabaran dan kedisiplinan Ronald Read terlihat dari kesuksesan finansialnya. Meskipun memiliki pekerjaan yang sederhana dan tidak berlatar belakang formal di bidang keuangan, kesabaran dan kedisiplinannya dalam mengelola investasi membantu menciptakan kekayaan yang signifikan. Kesuksesan ini memperkuat ide bahwa kesabaran dan kedisiplinan adalah nilai tambah yang penting dalam dunia investasi, tidak peduli dari latar belakang atau pekerjaan seseorang. Edukasi finansial. Edukasi finansial yang dilakukan oleh Ronald Read dapat dipahami dari pendekatan dan tindakannya dalam dunia investasi. Meskipun Read tidak memiliki latar belakang formal di bidang keuangan, dia mengembangkan pemahamannya tentang pasar saham dan strategi investasi melalui pengalaman, pengamatan, dan pembelajaran aktif. Beberapa cara di mana Ronald Read menunjukkan edukasi finansial yang efektif antara lain. Pertama, pembelajaran melalui pengalaman. Ronald Read belajar banyak tentang pasar saham melalui pengalaman langsung. Dia melakukan riset dan analisis terhadap saham-saham yang dia miliki dan memantau kinerja perusahaan-perusahaan di mana dia berinvestasi. Melalui proses ini, Read memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pasar saham beroperasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Kedua, pembelajaran dari sumber daya tersedia. Meskipun tidak memiliki akses ke sumber daya finansial yang luas, Ronald Read menggunakan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pengetahuannya tentang investasi. Dia mungkin membaca publikasi keuangan, melihat laporan keuangan perusahaan, dan memperhatikan tren pasar untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang kondisi ekonomi dan industri tertentu. Ketiga, keseriusan dalam pendidikan finansial. Meskipun tidak memiliki latar belakang formal dalam bidang keuangan, Ronald Read sangat serius dalam pendidikan finansialnya. Dia secara konsisten mengalokasikan waktu untuk memahami konsep-konsep dasar investasi dan menerapkannya dalam praktiknya. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Read terhadap pengembangan pengetahuannya tentang dunia keuangan. Keempat, pendekatan yang konservatif. Salah satu aspek edukasi finansial yang bisa dipelajari dari Ronald Read adalah pendekatannya yang konservatif terhadap investasi. Dia tidak mengambil risiko besar dan cenderung berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki rekam jejak yang solid dan stabil. Ini mencerminkan pemahamannya tentang pentingnya melindungi modal dan menghindari investasi yang berisiko tinggi. Kelima, pembelajaran dari kesalahan. Ronald Read juga belajar dari kesalahan dan keputusan investasi yang kurang tepat. Seperti investor lainnya, dia mungkin mengalami kerugian pada beberapa investasinya. Namun, daripada putus asa, Read menggunakan kesalahan tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan strategi investasinya di masa mendatang. Dengan memadukan pengalaman, ketekunan, dan pembelajaran aktif, Ronald Read membuktikan bahwa seseorang dapat mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan dalam investasi meskipun tanpa pendidikan formal di bidang keuangan. Pendekatan yang terarah dan kemampuannya untuk terus belajar adalah contoh yang inspiratif bagi banyak individu yang tertarik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia keuangan dan investasi. Kesimpulan, dalam dunia investasi, belajar dari kesuksesan orang lain adalah cara yang baik untuk meningkatkan pemahaman kita. Kisah Ronald Read menunjukkan bahwa keberhasilan dalam investasi tidak selalu tergantung pada pekerjaan atau pendidikan formal, tetapi lebih pada strategi yang tepat, kesabaran, dan kedisiplinan. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk mengembangkan portofolio investasi Anda sendiri. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.